Di kaki Gunung Kawi, sebuah desa kecil dengan kehidupan yang sangat sederhana mulai muncul di mata sang pembaca. Sawah-sawah yang membentang luas tampak subur, namun di balik itu ada keheningan yang penuh tekanan. Rumah-rumah bergaya tradisional dengan atap rumbia yang sudah usang berdiri rapat saling berdekatan. Di tengah udara pedesaan yang hangat, seolah ada cerita yang tersembunyi di balik setiap langkah kaki para penduduknya. Sore itu, angin berhembus pelan, menggoyang pepohonan yang mengelilingi desa. Di jalanan yang terbuat dari tanah liat, terdengar suara langkah kaki yang keras. Jaka, seorang pemuda berusia 25 tahun, sedang berjalan pulang setelah seharian bekerja di ladang. Kulitnya yang gelap akibat paparan sinar matahari menandakan bagaimana kerasnya hidup yang ia jalani. Ia berhenti sejenak di depan sebuah rumah sederhana, rumahnya sendiri. Dinding rumah itu mulai rapuh, dan pagar bambu yang dulu kokoh kini tampak miring. Bau tanah basah menguar di udara, sementara suara ayam berkokok terdengar dari halaman belakang. Ayahnya yang sudah tua dan lemah sedang duduk di dekat sumur, menunggu air yang keluar pelan-pelan. Ibunya tampak di dapur, mengaduk masakan sederhana. Setiap harinya, Jaka dan keluarganya bekerja keras di ladang. Mereka menanam padi dan berbagai jenis sayuran, berjuang agar bisa mendapatkan cukup untuk makan. Ayahnya, yang kini sudah sangat tua, tak mampu lagi bekerja keras di ladang. Hanya Jaka yang menjadi harapan bagi keluarga mereka. Namun, meski bekerja seharian, hasil yang didapat tidak pernah cukup. Keluarga mereka seringkali kekurangan bahan makanan dan utang di toko kelontong selalu menumpuk. Jaka duduk di samping ayahnya, menatap jauh ke arah sawah yang terbentang. Tanah itu sudah bertahun-tahun mereka kelola, namun hasilnya tetap tidak memadai. Ibu yang sakit-sakitan makin menambah beban Jaka. Suatu ketika, Jaka mendengar percakapan antara ibunya dan tetangga mereka tentang kesulitan yang semakin berat. Semakin lama, harapan untuk keluar dari keterpurukan seolah menghilang. Di pasar desa, Jaka seringkali melihat orang-orang yang kelihatannya lebih beruntung, mereka yang memiliki cukup uang untuk membeli bahan makanan lebih banyak, atau yang bisa memperbaiki rumah mereka yang mulai rusak. Kadang, mereka berbicara dengan nada tinggi, menunjukkan betapa mereka sudah berada di tempat yang lebih baik. Jaka merasa tidak nyaman mendengarnya karena ia tahu betul bahwa ia dan keluarganya tidak bisa ikut menikmati kenyamanan itu. Pada saat-saat tertentu, Jaka bertemu dengan teman-teman lama yang sudah merantau ke kota. Salah satunya Dedi, yang beberapa tahun lalu meninggalkan desa untuk mencari kerja di kota besar. Dedi tampak berubah. Ia sudah memakai pakaian yang bagus dan wajahnya terlihat lebih cerah. Jaka merasa iri, meski ia berusaha menutupi perasaan itu. Jaka, kenapa kau tidak mencoba pergi ke kota? Banyak kesempatan di sana. Kau bisa kaya loh, kata Dedi dengan penuh semangat, berbicara tentang kehidupan yang jauh berbeda dengan kehidupan di desa. Jaka hanya terdiam mendengarkan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin merasakan hal yang sama, kehidupan yang lebih baik. Namun, ia tahu bahwa kepergiannya dari desa tidaklah semudah itu. Pada suatu sore saat sedang duduk di tepi sungai bersama Dedi, Jaka mendengar percakapan antara dua orang petani yang sedang berbicara tentang Gunung Kawi. Mereka berbisik-bisik, membicarakan tentang ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa di puncak Gunung Kawi ada sesuatu yang bisa mengubah nasib seorang jika mereka berani mengikuti ritual yang ada. Jaka, kau pernah dengar tentang itu? Dedi bertanya pelan. Seakan tahu bahwa Jaka tertarik dengan apa yang didengar. Jaka mengangguk perlahan. Iya, aku dengar. Tapi, apakah itu benar? Banyak yang bilang memang bisa, jawab Dedi dengan nada serius. Kau harus berani ambil kesempatan, kalau tidak, selamanya hidupmu hanya akan begini saja. Percakapan itu membuat perasaan Jaka semakin bergelora. Di satu sisi, ia merasa ragu dan takut. Namun di sisi lain, keinginan untuk mengubah hidupnya semakin menguat. Jaka merasa terperangkap dalam hidup yang selalu sama, dan mungkin ini adalah kesempatan yang langka untuk keluar dari kesulitan yang selama ini ia rasakan. Namun, Jaka kembali ke rumah dengan perasaan yang menggelisahkan. Ia berpikir keras sepanjang jalan pulang. Setelah tiba di rumah, ia hanya duduk terdiam di samping ayahnya, menatap langit sore yang mulai gelap. Ibunya sudah selesai memasak, dan mereka makan bersama di meja yang sederhana. Makanan yang ada cukup untuk hari itu, tetapi Jaka merasa tak cukup untuk membahagiakan keluarganya. Jaka, apakah kamu baik-baik saja? Tanya ibunya dengan penuh perhatian. Hari demi hari, kehidupan Jaka di desa tidak banyak berubah.
Walaupun ia bekerja keras di ladang bersama ayahnya, hasilnya tetap tidak memadai. Sumber penghasilan utama mereka hanyalah hasil dari sawah yang terbentang luas, namun lahan yang sudah tua dan tidak subur lagi membuat mereka selalu kekurangan. Setiap malam, Jaka duduk di luar rumah merenung tentang masa depan. Sesekali, ia menatap bulan purnama yang bersinar redup di langit, merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang terasa monoton. Hari itu, setelah pulang dari ladang, Jaka kembali merasa keletihan yang semakin menghimpit. Tangan dan punggungnya terasa pegal, tetapi itu bukanlah yang paling membebani pikirannya. Kekhawatiran tentang masa depan semakin menggerogoti hatinya. "Ibu, ayah," kata Jaka pelan saat masuk ke rumah, menghadap kedua orang tuanya yang sedang duduk di meja makan. "Kita masih bertahan kan? Bisa bertahan lebih lama?" Ibunya menatap Jaka dengan tatapan lembut namun khawatir. "Kita bertahan, Nak. Tapi, aku khawatir kau terlalu lelah, tak ada perubahan." Jaka menunduk. Kata-kata ibunya menorehkan rasa cemas yang mendalam. Harapan tampaknya semakin memudar dan keterbatasan yang ada semakin menekan langkah-langkahnya. Di pasar desa keesokan harinya, Jaka bertemu dengan Dedi yang kembali datang ke desa untuk mengunjungi keluarga. Dedi kini tampil lebih percaya diri dengan pakaian rapi dan mobil yang terparkir di samping warung kopi. Dedi adalah contoh hidup dari mereka yang pergi merantau dan berhasil. Dedi menyapa Jaka dengan hangat. "Jaka, lama tak bertemu. Kau masih di sini ya?" Tanyanya sambil menepuk bahu Jaka dengan ramah. Masih di sini," jawab Jaka setengah tersenyum. Dedi memandang Jaka dengan tatapan penuh perhatian, lalu berkata, "Kau tahu Jaka, kadang hidup ini soal kesempatan. Jika kau terus di desa ini, hidupmu tak akan banyak berubah. Ada cara untuk memperbaikinya. Kekayaan itu ada di luar sana kalau kau berani mengambilnya." Jaka menatap Dedi dengan perasaan bingung. "Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa begitu saja pergi. Ini rumahku, tempat orang tuaku ada." Dedi tertawa ringan. "Aku mengerti, Jaka. Tapi lihatlah diriku sekarang. Jika kau bertahan dengan cara lama, kau akan terus begini, hidup dalam kekurangan. Banyak peluang di luar sana, kau bisa jadi lebih dari ini." Jaka merasa tergugah tetapi juga bingung. Kehidupan di desa ini sangat melekat dalam dirinya. Namun kata-kata Dedi mengenai kesempatan dan perubahan terus berputar-putar di pikirannya. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Jaka tak bisa tidur. Perasaan gelisah menguasai dirinya. Ia ingat percakapan dengan Dedi dan juga kata-kata tentang Gunung Kawi yang ia dengar dari petani di pasar. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendesaknya untuk mencari jalan keluar. Setelah makan malam, Jaka duduk bersama Seno, teman dekatnya yang selalu lebih berhati-hati dan realistis. Seno menatap Jaka dengan wajah khawatir. "Jaka, kau benar-benar serius mau pergi ke Gunung Kawi? Aku dengar banyak cerita yang aneh-aneh tentang itu." Jaka menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Kau juga dengar tentang itu, Seno?" Seno mengangguk perlahan. "Aku dengar dari orang tua, ada yang bilang kalau mereka yang pergi ke sana bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi dengan harga yang mahal. Mereka yang berhasil mendapatkan kekayaan katanya harus menanggung beban yang berat. Bahkan bisa kehilangan nyawa." Jaka merasa hatinya berdebar. Keinginan untuk merubah hidupnya semakin kuat meskipun ada keraguan dan ketakutan dalam dirinya. "Jaka, aku tahu kau ingin keluar dari kemiskinan, tapi coba pikirkan lebih matang. Ada banyak cara untuk mencari perubahan tanpa harus melibatkan hal-hal yang gaib seperti itu." Seno berkata dengan nada hati-hati. Jaka terdiam sejenak merenungkan kata-kata Seno. "Aku tahu, Seno. Tapi aku rasa aku tak punya pilihan lain. Aku tak ingin menghabiskan sisa hidupku seperti ini. Aku ingin sesuatu yang lebih." Seno menatapnya dalam diam. "Tapi Jaka, hidup itu bukan hanya soal kekayaan. Kadang yang kita perlukan bukanlah kemewahan, tapi kedamaian." Jaka menghabiskan malam itu dengan perasaan yang berat. Di satu sisi, ia tahu bahwa keputusan untuk pergi ke Gunung Kawi mungkin adalah pilihan yang berisiko. Namun di sisi lain, harapan untuk mengubah nasibnya semakin membuatnya tergerak. Keluarganya butuh perubahan, dan ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Setelah beberapa hari berpikir, Jaka memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Tidak peduli seberapa berbahaya ritual itu, ia merasa bahwa keberanian adalah satu-satunya cara untuk melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan. Malam sebelum berangkat, Jaka merasa tidak bisa tidur. Ia memandang kosong ke langit yang gelap, berpikir tentang apa yang akan ia hadapi keesokan harinya. Hatinya dipenuhi keraguan. Namun ada juga perasaan harus mencoba yang terus mengusik. Pikirannya berkelana antara takut dan harapan.
Ini adalah langkah besar, langkah yang mungkin akan mengubah hidupnya, mungkin untuk selamanya. Jaka, ibunya memanggilnya dengan lembut, menggelisahkan hatinya. Kau benar-benar akan pergi? Mengapa kau tidak berpikir ulang? Jaka menatap ibunya, wajah penuh kelelahan, tapi ia bisa melihat kecemasan yang begitu mendalam di mata ibunya. Aku harus pergi, Ibu. Kalau aku tetap tinggal di sini, kita akan terus begini, selamanya. Ayahnya hanya diam, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang seolah menyetujui keputusan Jaka. Namun ada juga rasa takut yang tak terungkapkan, dan itu membuat Jaka semakin bingung. Hati-hati di perjalanan, nak. Jangan lakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawamu, kata ayahnya dengan suara berat. Jaka mengangguk, meskipun dalam hatinya ada pertentangan batin yang tak bisa ia ungkapkan. Dengan perlahan, ia mulai menyiapkan perlengkapan yang akan ia bawa. Perbekalan makanan, air minum, dan beberapa barang yang bisa membantu dalam perjalanan panjang ke puncak Gunung Kawi. Pagi-pagi sekali, Jaka memulai perjalanannya. Langit baru saja mulai cerah dengan cahaya matahari pertama yang menyinari tanah. Langkahnya terhitung tegas, meskipun hatinya bergemuruh penuh dengan ketidakpastian. Desa yang ditinggalkan semakin jauh di belakang, dan Jaka semakin mendalam memasuki hutan yang mengelilingi Gunung Kawi. Hutan itu terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara alam yang terkadang menyeramkan. Jaka melangkah terus, menembus jalan setapak yang semakin terjal. Matahari mulai terik dan keringat bercucuran di dahi Jaka. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan seolah berbisik kepadanya, membawa rasa aneh yang mengusik pikirannya. Ia menengok ke belakang, tapi hanya ada sepi. Dalam perjalanan itu, Jaka merenung. Perasaan takut dan cemas makin mencekamnya. Apa yang akan aku temui di sana? Pikirnya. Namun, keinginan untuk berubah tetap menguatkan langkahnya. Tengah perjalanan, Jaka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampaknya tahu jalan menuju puncak Gunung Kawi. Lelaki itu mengepakaian kusam dan tampak lebih seperti penunggu hutan daripada seorang manusia biasa. "Kemana kau, nak?" tanya lelaki itu dengan suara serak namun tegas, seolah sudah tahu jawabannya. Jaka terkejut, namun ia menjawab dengan jujur. "Saya menuju ke puncak Gunung Kawi. Saya ingin mengubah nasib saya." Lelaki tua itu menatap Jaka dengan tajam, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun, ia berkata, "Hati-hati, nak. Gunung Kawi tidak hanya memberi berkah, tetapi juga menguji jiwa-jiwa yang lemah. Jika kau berniat untuk mencapainya, pastikan kau siap dengan segala konsekuensinya." Jaka merasa ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata lelaki tua itu, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. "Saya siap, Pak. Saya harus terus berjalan." Lelaki itu hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Jaka melanjutkan perjalanan. Tanpa berkata lebih, ia kembali melanjutkan langkahnya, dan Jaka melanjutkan perjalanan dengan hati yang semakin penuh pertanyaan. Seiring dengan berjalannya waktu, jalan menuju puncak Gunung Kawi semakin menantang. Hutan yang semula lebat kini mulai terbuka, tetapi batu-batu besar dan jalan setapak yang terjal memperlambat langkah Jaka. Ia semakin merasa kelelahan, tetapi tekad dalam hatinya menguatkan setiap langkahnya. Keringat membasahi tubuhnya dan napasnya semakin berat. Pada suatu titik, Jaka berhenti sejenak di tepi jurang yang curam. Pemandangan dari sana sangat mengesankan, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang ganjil. Kesunyian yang menekan semakin terasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lembut yang seolah datang dari dalam jurang, mengikuti irama angin yang berhembus. Bisikan itu menyebutkan namanya, suara yang begitu familiar, namun Jaka merasa mencekam mendengarnya. "Jaka! Jaka! Kau sudah sangat dekat." Suara itu terdengar seperti sebuah panggilan, tetapi tak bisa ia temukan sumbernya. Jaka terkejut, namun ia mencoba untuk tidak menghiraukannya dan segera melanjutkan perjalanan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa keputusan untuk mencari kekayaan ini mungkin bukan hanya soal mencari sesuatu yang terlihat di permukaan, tetapi lebih pada perjalanan batin yang jauh lebih dalam dan rumit. Akhirnya, setelah melewati perjalanan yang berat, Jaka tiba di puncak Gunung Kawi saat malam mulai turun. Hembusan angin yang dingin menyambutnya. Jaka melangkah ke altar batu di puncak Gunung Kawi dengan hati penuh pertanyaan. Suasana malam hening, tapi udara terasa bergetar. Patung-patung tua di sekeliling altar tampak kosong, namun Jaka merasa mereka mengawasinya. Di sekitar altar, beberapa orang berpakaian hitam berdiri diam. Tak ada suara selain angin yang berbisik.
Jaka merasa tak nyaman, tapi ia tahu tak ada jalan kembali. Selamat datang Jaka, suara dalam dan berat terdengar. Seorang pria tinggi berjubah hitam muncul dari bayang-bayang. Aku telah menunggumu. Pria itu mendekat. Namaku Sang Puja, ucapnya dengan suara serak. Aku akan membimbingmu. Tapi ingat, setelah ini tak ada jalan kembali. Jaka menelan ludah. Apa yang akan terjadi padaku? Sang Puja tersenyum tipis. Kekayaan atau kehancuran, pilihan di tanganmu. Jaka menatap altar batu di depannya. Ia ingin lari, tapi keinginan mengubah nasib lebih besar dari ketakutannya. Aku ingin hidup lebih baik, ucapnya, meski hatinya ragu. Sang Puja mengangguk. Di atas altar, sebuah guci batu hitam berisi cairan gelap berkilauan di bawah cahaya bulan. Aromanya aneh, busuk tapi memikat. Letakkan tanganmu di atas guci dan berdoalah, perintah Sang Puja. Keinginanmu akan terkabul, tapi harganya setara dengan yang kau minta. Jaka menarik napas, lalu menyentuhkan tangannya ke guci. Cairan itu dingin menusuk. Saya ingin hidup lebih baik, bebas dari kemiskinan, serunya. Tiba-tiba angin menderu, cahaya bulan menyilaukan. Jaka merasa tubuhnya terikat kekuatan tak terlihat. Energi gelap mengalir dalam dirinya, menyatu dengan sesuatu yang lebih besar. Saat semuanya kembali tenang, Jaka jatuh berlutut. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, pikirannya dipenuhi gambaran kekayaan. Sang Puja tersenyum lebar. Kau telah menerima berkatmu, Jaka. Kekayaan akan datang, tapi jiwamu adalah harganya. Pada waktunya kau akan merasakannya. Jaka berusaha berdiri, tapi tubuhnya berat. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak ia pahami. Sang Puja mendekat. Kekayaan datang dengan harga yang tak selalu terlihat. Akan tiba saatnya kau harus memilih, terus melangkah atau menyerah. Setelah kembali ke desa, secara perlahan beriringnya waktu kehidupan Jaka benar-benar berubah. Ladang-ladang yang dulunya kering dan tandus kini menjadi subur, berlimpah dengan hasil yang luar biasa. Tanaman jagung, padi, dan sayuran tumbuh dengan cepat dan menghasilkan panen yang melimpah, jauh melebihi hasil yang pernah ia impikan sebelumnya. Jaka yang dulu hanya seorang pemuda desa biasa, kini menjadi seorang yang sangat kaya. Rumahnya yang dulu sederhana, kini berganti menjadi rumah besar yang dipenuhi dengan barang-barang mewah. Semua orang di desa mulai mengagumi dan mendekatinya, berharap mendapatkan sedikit bagian dari kekayaannya. Namun, meskipun kekayaan itu datang begitu cepat, ada sesuatu yang membuat Jaka merasa tidak puas. Setiap kali ia melihat tumpukan uang dan harta, ada rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa terjebak dalam sebuah kehidupan yang tidak sepenuhnya memberinya kebahagiaan. Di tengah kemewahan itu, Jaka merasa ada perasaan yang aneh menggerogoti dirinya, seolah hidupnya yang baru ini tidak utuh. Apa sebenarnya yang aku cari? Sebenarnya, pikirnya. Meski semuanya terlihat sempurna, hatinya merasakan kekosongan yang dalam. Suatu malam saat Jaka merenung di ruang kerjanya, terdengar suara pintu terbuka. Ia menoleh dan melihat Sang Puja masuk dengan langkah yang penuh wibawa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sang Puja duduk di depan Jaka dan menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. "Bagaimana hidupmu, Jaka?" tanya Sang Puja dengan suara dalam yang penuh misteri. Jaka terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang agak tertekan. "Semua yang saya inginkan telah tercapai, namun saya merasa tidak puas. Saya tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu yang hilang." Sang Puja tersenyum tipis, seolah ia sudah mengetahui jawabannya. "Begitulah hidup, Jaka. Semua yang kau dapatkan bisa datang dengan harga yang tinggi. Apa yang kau ingin dapatkan dengan segala kekayaan ini? Kebahagiaan atau sesuatu yang lebih?" Jaka menatap Sang Puja dengan tatapan bingung. "Saya pikir saya menginginkan kebahagiaan. Tetapi sekarang saya merasa seolah ada bagian dari diri saya yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Sang Puja diam sejenak, kemudian berkata dengan lembut, "Kekayaan tidak datang tanpa beban, Jaka. Setiap yang kita ambil memiliki akibat yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Apa yang kau pilih dulu, kemiskinan atau kekayaan, adalah keputusanmu. Tetapi selalu ingat, jiwa itu adalah harga yang harus dibayar." Hari demi hari, Jaka merasa semakin tertekan. Meskipun ia hidup dalam kemewahan, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Kepribadiannya semakin keras, dan ia mulai merasa cemas dengan perasaan sulitnya tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia seolah mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya, suara yang semakin menguasai pikirannya. Ia merasa semakin terpisah dari dirinya sendiri, seperti ada dimensi gelap yang mulai menguasai tubuhnya. Keanehan-keanehan itu semakin jelas. Ladang-ladang yang dulunya subur, kini mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan.
Tanaman yang tumbuh begitu pesat kini tiba-tiba layu, meskipun diberi perawatan yang sama seperti sebelumnya. Ternak-ternak yang ia pelihara mulai sakit, dan rumahnya yang awalnya megah, kini terasa sepi dan kosong. Bahkan saat berinteraksi dengan orang-orang di desa, Jaka merasa ada jarak yang semakin besar antara dirinya dengan mereka. Suatu malam saat Jaka berjalan di halaman rumahnya, ia merasakan sudut pandangnya mulai kabur. Suara-suara aneh kembali terdengar di telinganya, semakin jelas seolah memanggil-manggil namanya. Jaka menoleh ke sekitar dan ia melihat sebuah bayangan gelap berdiri di ujung halaman. "Siapa itu?" Jaka berteriak, namun tidak ada jawaban. Bayangan itu hanya berdiri diam, menghadapnya. Tiba-tiba bayangan itu menghilang, meninggalkan Jaka yang kini merasa sangat ketakutan. Perasaan aneh itu semakin menguasai dirinya, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk sedang menunggunya. Ia terjatuh ke tanah, gemetar, dan merasakan kegelapan yang mencekam semakin mendekat. Keesokan harinya, Jaka kembali menemui Sang Puja, kali ini dengan wajah yang pucat dan penuh kecemasan. "Sang Puja, saya tidak bisa bertahan lebih lama. Ada yang tidak beres dengan diri saya. Saya merasa seperti saya bukan lagi diri saya sendiri. Saya tidak bisa menghadapinya lagi." Sang Puja hanya menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Kekayaan datang dengan harga, Jaka. Jangan lari dari konsekuensinya. Sekarang, jiwamu adalah bagian dari dunia ini. Tidak ada jalan untuk mundur." Jaka merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran setan. Ia telah mendapatkan segalanya yang ia inginkan, namun kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah memang harga untuk kekayaan harus begitu mahal? Pada akhirnya, Jaka harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Kekayaan yang ia terima bukanlah hadiah, melainkan beban yang membuat hidupnya semakin gelap. Setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia tenggelam ke dalam dunia yang tidak ia inginkan. Namun satu hal yang pasti, Jaka tidak bisa kembali lagi ke hidup yang dulu. Pilihan yang ia buat telah mengikatnya pada takdir yang baru, takdir yang membawa kekayaan, tetapi juga kegelapan yang mengancam untuk menghancurkan segala yang ada. Jaka terbangun dengan perasaan mencekam. Malam itu, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia merasa seperti seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya, memantau setiap gerak-geriknya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan hitam yang mengerikan semakin mendekat, mengancam untuk menelan dirinya. Hatinya semakin gelisah. Meskipun di luar segala sesuatu terlihat sempurna, rumah besar, harta yang melimpah, penghormatan dari orang-orang desa, Jaka tahu bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang gelap dan jahat yang tidak bisa ia elakkan. Setiap sudut ruangan seolah dipenuhi oleh bayangan gelap, setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah tubuhnya sendiri berusaha untuk melawan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jaka merasa ingin keluar dari dunia yang telah ia pilih. Namun, terlalu banyak yang sudah ia tinggalkan, dan lebih dari itu, ada rasa takut yang mendalam. Bagaimana jika semua yang ia capai akan hilang begitu saja? Pagi harinya, Jaka memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi sekali lagi. Ia harus kembali ke tempat itu, ke tempat di mana semuanya dimulai. Mungkin ada jalan keluar, mungkin ada cara untuk menghapus kutukan yang ia rasakan. Perjalanan itu terasa panjang. Hawa yang dingin menusuk tubuh, dan setiap langkah di tanah berbatu semakin terasa berat. Gunung Kawi tampak lebih misterius dari sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti puncaknya, menambah kesan angker yang menyelubungi tempat itu. Saat Jaka mencapai puncak, ia tidak melihat Sang Puja seperti yang ia harapkan. Hanya ada keheningan yang mencekam. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Jaka merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya, sebuah energi yang gelap dan berat. "Apa yang kau cari, Jaka?" Suara itu tiba-tiba terdengar, mengganggu kesunyian yang ada. Jaka berbalik, dan di hadapannya, berdiri bayangan yang mengenakan jubah hitam, wajahnya samar-samar tertutup. Itu adalah sosok yang ia kenali, Sang Puja. "Saya datang untuk menebus kesalahan saya," jawab Jaka dengan suara bergetar. "Saya tidak ingin hidup seperti ini lagi. Saya ingin bebas dari semua ini. Apa ada cara untuk menghapus kutukan yang saya terima?" Sang Puja tersenyum tipis, langkahnya mantap mendekati Jaka. "Apa yang kau inginkan, Jaka, tidak mudah didapatkan. Kau telah mengikat dirimu pada dunia yang gelap ini. Setiap langkahmu sekarang adalah jalan yang harus dilalui, tidak ada lagi yang bisa mengubahnya." Jaka merasakan ketegangan yang luar biasa. "Ada cara lain, harus ada cara," teriaknya, namun suaranya terdengar kosong, terbungkus dalam angin yang semakin keras. "Saya tidak bisa terus hidup seperti ini."
Sang puja memandang Jaka dengan tatapan yang dalam, hampir seperti membaca isi hatinya. Kau menginginkan pengampunan, Jaka, tapi semua ini ada harganya. Bahkan pengampunan, jika kau mencapainya, tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Kau sudah memilih jalan ini, dan jiwamu adalah taruhan utamanya. Jaka merasa seperti tubuhnya dihimpit oleh kegelapan yang semakin kuat. Namun ada rasa harapan yang muncul dalam dirinya, meskipun kecil. Ia bertanya, dengan suara penuh keraguan, jika saya tidak bisa mengubah masa lalu, bisakah saya memperbaiki semuanya? Bisakah saya mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Sang puja hanya tersenyum tipis. Setiap pilihanmu adalah bagian dari takdirmu. Jika kau benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kau harus siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Keinginan untuk mendapatkan kembali hatimu yang hilang hanya bisa tercapai dengan pengorbanan yang lebih besar. Jaka merasakan kebingungan yang mendalam. Apa yang bisa ia korbankan, apalagi yang tersisa dari dirinya. Namun, seberkas cahaya muncul dalam pikirannya, cahaya harapan yang mulai menuntunnya untuk berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar. Jaka kembali ke desa dengan perasaan yang lebih berat. Ia merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak bisa dimenangkan. Namun, ia juga tahu bahwa keputusannya harus segera diambil. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa semakin gelap dan penuh tekanan. Setelah kembali ke rumahnya yang mewah, ia berdiri di depan jendela dan menatap kehidupan yang telah ia pilih. Segala sesuatu yang dulunya terasa manis kini terasa begitu hambar dan kosong. Dengan hati yang penuh pertanyaan, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Seiring waktu, Jaka semakin terjerat dalam dilema batinnya. Semakin banyak hal yang ia peroleh, semakin banyak pula yang harus ia bayar. Ada rasa takut yang semakin kuat, semakin tak bisa ia hindari. Kegelapan yang datang bersamaan dengan kekayaan semakin membuatnya merasa terisolasi. Jaka harus memilih apakah ia akan terus hidup dalam kegelapan, ataukah ia akan berani melepaskan semuanya dan mencari jalan keluar dari dunia yang telah menguasai dirinya. Jaka duduk di ruang tamu rumahnya yang megah, matanya kosong menatap keluar jendela. Malam itu dunia terasa semakin berat. Semua yang ia capai dengan kerja keras dan pengorbanannya kini terasa sia-sia. Kekayaan yang selama ini diidam-idamkan justru menjeratnya dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah surat tua yang telah lama tersimpan di laci meja kerjanya. Surat itu adalah petunjuk terakhir dari Sang Puja, sebuah perjanjian yang harus dipenuhi untuk menghapus kutukan yang selama ini menghantuinya. Jaka merasa dilema yang luar biasa. Perjanjian itu jelas, ada harga yang lebih tinggi yang harus dibayar jika ia ingin mengakhiri semua ini. Namun, apakah ia bisa menghadapi kenyataan pahit tersebut? Apakah ia sanggup mengorbankan apa yang masih tersisa dalam hidupnya untuk mendapatkan kebebasan? Pagi itu, Jaka memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi, tempat di mana semuanya bermula. Ia tahu, hanya di sana ia bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Jaka sudah lelah hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang terus mengikuti langkahnya. Setibanya di kaki gunung, angin dingin menyambutnya. Namun kali ini angin itu terasa berbeda, seperti sebuah pertanda. Jaka mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan melangkah dengan pasti menuju tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Sang Puja. Saat Jaka tiba di puncak gunung, Sang Puja sudah menunggunya, berdiri dengan jubah hitamnya yang berkibar tertiup angin. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sang Puja melangkah mendekat. "Jaka, kau datang lagi," kata Sang Puja dengan suara rendah. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Apakah kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar?" Jaka mengangguk perlahan, napasnya berat. Ia merasa hati berdebar-debar, namun ada sebuah keyakinan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Kehidupannya selama ini sudah hancur oleh kegelapan. Jika ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar, maka ia siap. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Jaka dengan suara tegas, meski ada keraguan yang tetap mengisi hatinya. Sang Puja mengangkat tangan dan menunjukkan sebuah batu hitam yang tergeletak di tanah. Batu itu berkilau aneh, seakan-akan memancarkan energi yang gelap dan kuat. "Ambil batu ini dan kau akan menghapus semua kututukan dalam hidupmu. Namun ada satu syarat." Jaka menatap batu itu dengan hati berdebar. "Syarat apa?" "Batu ini akan menghapus kutukan dan menghancurkan semua kekayaan yang kau miliki. Semua yang kau dapatkan, rumah, tanah, harta, akan hilang begitu saja. Kau akan kembali ke awal seperti yang dulu. Itu adalah harga yang harus kau bayar." Jaka terdiam.
Kekayaannya begitu berharga baginya, tapi jika itu harus hilang agar ia bisa bebas, apa yang harus ia pilih? Jaka menatap batu itu dalam-dalam, merasakan betapa berat keputusan ini. Hidup tanpa kekayaan, itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Namun dia tahu bahwa dengan kekayaan yang ia miliki sekarang, ia tidak merasa hidup. Semua yang ia dapatkan justru mengurungnya dalam ketakutan dan kegelapan. Tanpa berkata apa-apa, Jaka meraih batu itu. Begitu tangan Jaka menyentuh batu, sebuah gemuruh terdengar, dan seolah dunia menggelap seketika. Jaka merasakan getaran aneh yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia tahu saat itu juga tak ada yang bisa mengembalikan keputusannya. Namun, meskipun terasa begitu berat, ada rasa lega yang tiba-tiba muncul. Hanya ada keheningan yang mendalam, seperti sebuah beban besar yang terlepas dari pundaknya. Kekayaan yang selama ini menjeratnya kini terhapus, dan dunia tampak kosong. Jaka tiba kembali di desa dengan langkah yang berat, namun hatinya terasa lebih ringan. Semua yang dulu ia miliki, mulai dari rumah megah hingga kekayaan melimpah, kini telah hilang begitu saja. Namun anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Meskipun dunia di sekitarnya tampak lebih sederhana dan terlihat kosong, ada sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jaka melangkah menuju rumahnya yang lama, rumah yang dulu dihiasi dengan kemewahan. Kini, rumah itu tampak lusuh dan usang, namun ada kenangan manis di dalamnya yang membuatnya merasa seperti pulang ke rumah yang sejati. Para penduduk desa yang dulu mengaguminya kini hanya menatapnya dengan tatapan heran. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jaka. Namun tidak ada lagi rasa kesombongan atau ego dalam dirinya. Semua yang ia rasakan hanyalah rasa syukur karena akhirnya ia bebas. Jaka mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia bekerja keras di ladang, membantu tetangga yang membutuhkan, dan mulai bergaul dengan orang-orang desa. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kemewahan dan kepalsuan kini digantikan dengan kesederhanaan yang memberikan kedamaian batin. Pada suatu pagi, Jaka bekerja di ladang bersama seorang pria tua yang dulu sering ia abaikan. Pria itu, Pak Karta, menatap Jaka dengan penuh rasa ingin tahu. "Jaka, kau terlihat berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Jaka tersenyum tipis dan menjawab, "Saya dulu terlalu mencari segala sesuatu yang tidak saya butuhkan, Pak. Sekarang saya hanya ingin hidup sederhana, seperti orang-orang di desa ini. Mungkin ini jalan yang sebenarnya." Pak Karta mengangguk pelan, seolah memahami apa yang Jaka rasakan. Terkadang, Jaka, kita terlalu sibuk mengejar dunia luar, hingga kita lupa bahwa kedamaian ada di dalam hati kita sendiri. Hari-hari berlalu, dan Jaka semakin merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang desa. Tidak ada lagi keinginan untuk memamerkan kekayaan atau meraih penghormatan. Yang ada hanyalah rasa terhubung dengan orang lain dan kepedulian terhadap sesama. Ia sering berbicara dengan warga desa, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan bahkan membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Meski hidupnya jauh lebih sederhana sekarang, Jaka merasa bahwa hidup yang penuh dengan kebaikan dan saling membantu jauh lebih memuaskan daripada segala kekayaan yang pernah ia miliki. Pada suatu sore, Jaka duduk di warung kopi desa, menikmati secangkir kopi panas sambil berbicara dengan beberapa warga. Mereka tidak lagi memandangnya dengan rasa penasaran atau mengagumi, tetapi dengan kehangatan dan persahabatan yang sejati. "Jaka, kau sudah berubah ya?" tanya Ibu Siti, seorang ibu paruh baya yang dikenal baik hati. Jakanya tersenyum. "Saya rasa saya baru menemukan siapa diri saya sebenarnya. Kadang kita harus kehilangan semuanya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati." Namun, meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, ada kalanya Jaka merasa kesepian dan terbeban oleh kenangan. Ia masih ingat hari-hari ketika ia hidup dalam kemewahan saat ia merasa kuat dan dihormati. Meski demikian, ia tahu bahwa semua itu adalah ilusi. Ia sadar yang benar-benar ia butuhkan adalah kedamaian dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Jaka duduk di halaman rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip. Di dalam dirinya ada rasa syukur dan penerimaan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi yang bisa ia lakukan adalah menjalani hidup ini dengan cara yang lebih baik. Kebahagiaan itu sederhana, pikirnya, bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang ada di sekitar kita. Jaka mulai merasa bahwa ia adalah pribadi yang baru. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kecemasan dan pengejaran materi.
Kehidupan barunya ini memberikan banyak pelajaran tentang kesabaran, pengorbanan, dan bagaimana berbagi dengan orang lain. Ia mendekati orang-orang yang dulu ia abaikan, meminta maaf atas kesalahan yang ia buat di masa lalu. Tanpa keinginan untuk mendapatkan imbalan, ia hanya ingin menebus kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah ada dalam hidupnya. Setiap hari ia belajar untuk menjadi lebih rendah hati dan lebih menerima diri sendiri. Walaupun ia tidak lagi memiliki banyak harta, ia merasa lebih kaya dalam hal kebahagiaan yang sejati. Hari-hari Jaka kini penuh dengan rutinitas sederhana, namun ada satu hal yang tidak bisa ia hindari: kenangan masa lalu. Setiap kali ia melihat rumah megah yang dulu ia miliki, ia teringat bagaimana hidupnya dulu dipenuhi oleh kekayaan dan kemewahan yang ternyata justru membawa kehancuran. Pada suatu pagi, Jaka berjalan menyusuri jalan desa yang sudah mulai ramai. Sambil melangkah, pikirannya melayang ke masa-masa ketika ia berada di puncak. Ia ingat betapa ia merasa tak terkalahkan, bagaimana orang-orang memujinya, dan bagaimana ia terus mencari lebih banyak lagi, lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan. Semua itu berakhir dengan kekosongan. Kini, tanpa segala hal itu, Jaka merasa ada kekuatan baru dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang datang dari dalam dirinya, dari hati yang lebih tenang. Kekuatan yang tidak bergantung pada harta tetapi pada kedamaian dan pemahaman. Jaka mulai semakin dekat dengan orang-orang desa, berbagi cerita dan mendengarkan kisah hidup mereka. Ia merasa lebih terhubung dengan orang-orang biasa yang tidak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia luar. Ada rasa kebersamaan yang tidak bisa didapatkan dalam kehidupan lamanya yang penuh dengan kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Pada suatu sore, Jaka duduk bersama Pak Karta di warung kopi desa. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pertanian hingga kehidupan sehari-hari. "Kau tahu Pak Karta," kata Jaka, "dulu saya berpikir hidup itu tentang memiliki lebih banyak. Tapi sekarang saya sadar, hidup itu tentang menjadi lebih baik." Pak Karta mengangguk pelan menikmati kopi yang baru diseduhnya. "Kadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan yang sejati, Jaka. Kekuatan terbesar datang dari dalam diri kita, dari kesadaran dan penerimaan." Jaka tersenyum, merasa bahwa kalimat itu seperti jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Namun meskipun Jaka merasa lebih tenang, terkadang bayang-bayang masa lalu datang menghantuinya. Ia masih merasa ada beban, terutama terkait dengan kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat. Ada rasa bersalah terhadap orang-orang yang dulu ia abaikan demi kekayaan dan status. Pada malam yang sunyi, Jaka duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya, dan suara alam menenangkan pikirannya. "Apakah saya bisa benar-benar menghapus semua kesalahan saya?" pikirnya. "Apakah saya bisa benar-benar memaafkan diri sendiri?" Tiba-tiba, Jaka mendengar suara lembut dari arah belakangnya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Jaka." Suara itu terdengar penuh pengertian. Jaka menoleh dan melihat Ibu Siti, wanita yang selalu memberikan nasihat bijak. "Kadang kita terlalu keras pada diri kita sendiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu melanjutkan perjalanan dan belajar dari masa lalu." Jaka mengangguk, merasa lebih legowo. Ia tahu tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mengubah langkahnya ke depan. Jaka menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari kemampuan untuk bertahan, tetapi juga dari kemampuan untuk melepaskan. Melepaskan rasa bersalah, melepaskan keraguan, dan melepaskan keinginan untuk kembali ke masa lalu. Hanya dengan begitu, ia bisa membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dengan tekad yang lebih kuat, Jaka mulai lebih sering berbagi cerita dengan orang-orang desa, memberikan nasihat dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa bahwa tugasnya kini adalah untuk membantu sesama, bukan lagi untuk mengumpulkan harta atau menggapai status. Ia menemukan kekuatan dalam kesederhanaan dan pengorbanan, dan semakin memahami bahwa hidup itu tidak melulu soal apa yang dimiliki, tetapi tentang siapa kita dan bagaimana kita hidup bersama orang lain. Hari-hari berlalu dengan cepat di desa kecil itu. Kehidupan Jaka yang dulu penuh dengan ambisi dan pencapaian, kini berganti dengan kedamaian dan kesederhanaan. Setiap pagi, ia menyapa tetangga-tetangganya yang sedang beraktivitas, membantu mereka bila ada yang membutuhkan, dan kembali ke ladang dengan tekun. Ia merasa tenang meski hidupnya tidak lagi dihiasi oleh kemewahan. Pada suatu pagi yang cerah, Jaka duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya dan suara alam yang damai menyertai setiap langkahnya.
Ia menatap ke arah desa yang indah dan berpikir tentang perjalanan panjang yang telah ia lewati. Dulu, aku mencari kebahagiaan di tempat yang salah, pikir Jaka. Sekarang aku tahu, kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang kita punya, tetapi pada siapa kita dan bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh syukur. Jaka menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani kini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang ia buat di masa lalu. Kehilangan semuanya telah mengajarkannya banyak hal tentang ketulusan, penerimaan, dan kedamaian batin. Dia tidak lagi berfokus pada apa yang hilang, melainkan pada apa yang ada di depannya, momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan yang sejati. Pada suatu sore, Jaka duduk bersama Pak Karta di warung kopi desa. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga pengalaman hidup mereka. Pak Karta yang sudah tua itu menatap Jaka dengan senyuman bijak. "Jaka, kau tahu," kata Pak Karta, "kehidupan ini penuh dengan pelajaran. Setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, membawa kita pada pertumbuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini." Jaka mengangguk, merasa bahwa kata-kata Pak Karta sangat mendalam. Ia sadar bahwa semua yang ia alami, kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, dan kegagalan, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menemukan diri. Di suatu sore yang tenang, Jaka berjalan ke kuburan orang tuanya yang terletak di pinggir desa. Ia berdiri di depan makam mereka, merasakan angin yang menghembuskan daun-daun kering. Air mata perlahan turun dari pipinya. Ia mengingat betapa orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan kerja keras. "Maafkan aku, ayah ibu," bisiknya. "Aku terlalu terlena dengan dunia dan mengejar hal-hal yang tidak penting. Tapi sekarang, aku tahu bahwa yang terpenting adalah menjadi baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain." Jaka merasakan kedamaian yang dalam, seperti ada sesuatu yang terlepas dari hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa menghormati dan menerima segala yang telah terjadi. Ia bisa memulai hidup baru yang lebih bermakna. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Jaka semakin tenang. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan keinginan dan ambisi. Ia belajar untuk menikmati momen yang ada, menerima diri sendiri, dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Pesan dari perjalanan Jaka adalah tentang pentingnya kedamaian batin dan kesederhanaan. Dalam dunia yang penuh dengan godaan untuk selalu lebih banyak, kita sering lupa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada apa yang kita syukuri, bukan apa yang kita miliki. Jaka kini mengerti bahwa hidup tidak selalu harus berfokus pada pencapaian luar, tetapi pada pertumbuhan dalam diri. Keberhasilan yang paling sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, menghargai setiap langkah yang kita ambil, dan berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Jika aku bisa menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian, itu adalah kemenangan yang sejati, pikir Jaka, saat ia menatap matahari yang terbenam di ufuk barat. Kehidupan Jaka kini berjalan dengan penuh kepuasan dan syukur. Tidak ada lagi rasa ingin lebih atau keinginan untuk kembali ke masa lalu. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Dengan setiap langkah, Jaka merasa lebih dekat dengan kebenaran dan kedamaian yang sejati. Dan demikianlah perjalanan hidup Jaka. Dari keserakahan menuju kesederhanaan, dari kesalahan menuju penebusan, ia akhirnya menemukan kebahagiaan dalam kedamaian batin yang tak ternilai.